Hari ini kita kemudian janjian bersama Pak Kadis, tapi dalam hal ini mungkin ada agenda yang kemudian tidak bisa ditinggalkan lalu dihadiri oleh Pak Lutfi untuk membawa mungkin berita atau pesan-pesan yang dititipkan oleh Pak Kadis seperti apa yang bisa disampaikan untuk Tribuners. Tentu juga kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kadis karena seyogyanya beliau yang hadir bersama Bapak Ibu sekalian di sini karena kebetulan ada kegiatan yang memang sudah teragendakan dan memang beliau sudah berada di Jakarta dalam hal kegiatan akrab sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Tentu saja harapannya beliau bahwa menitip pesan kepada saya bagaimana nanti kegiatan ini bisa mendapat support yang baik dari Dinas Kebudayaan untuk sukses penyelenggaraan kegiatan ke depannya. Amin. Oke, baik, kita menunggu kolaborasi selanjutnya. Tapi gak usah khawatir, Pak Kabit ini udah belasan tahun. Iya, belasan tahun membersamai kabarnya Pak ya. Nggak kuasai habis Ki. Nanti kita tanyakan gitu ya Pak, bagaimana kiat-kiatnya bisa bertahan sampai saat ini Pak. Oke, dilanjutkan sama Ibu Susan untuk menyapa Tribuners dulu, Ibu, silakan. Ya, halo pemirsa Tribuners dimanapun berada, selamat sore. Kembali lagi, tidak terasa ya, 1 tahun berlalu, hari ini kita sudah tahun baru Imlek sudah di depan mata. Artinya Japa Joka sebentar lagi akan hadir kembali menemani seluruh masyarakat Kota Makassar. Gitu. Oke, berarti pertanyaan pertama langsung kepada Ibu Susan. Ini kan juga mewakili selaku ketua juga dari Permabudi Makassar, lalu hadir juga Pak Yongri selaku ketua Permabudi Sulawesi Selatan. Iya, kita ingin mengetahui juga bagaimana pembagian tugasnya nih Bapak Ibu sekalian ya. Artinya dalam kegiatan yang begitu besar, skala event yang secara tahunan kita tahu di tahun lalu kita bertemu kemudian membahas apa yang kemudian dipersiapkan di tahun lalu dan di tahun ini pastinya ada sedikit banyak perbedaan. Nah, pembagian tugas antara Permabudi Makassar dan juga Sulsel itu di bagian atau ranah seperti apa, Ibu? Tentu saja kami Permabudi ini adalah penyelenggara dari event Japa Joka Cap Gomeh gitu. Nah, kalau membagi tugas antara provinsi dengan kota tentu saja ya, provinsi adalah penasihat, kota tinggal melaksanakan. Sebagai pelaksana, kita Pak Yongris ini juga selain ketua Permabudi Sulsel, memang beliau adalah yang membersamai Japa Joka ini kan tahun ini Japa Joka sudah masuk di 21 tahun gitu. Nah, beliaulah dari tahun pertama, saya malah Pak Lutfi mungkin lebih lama dari saya. Saya nih baru mungkin join sekitar 4 tahun kurang lebih. Gitu. Jadi saya tentu sekarang ini ya harus banyak belajar terus, kita banyak melakukan pembaruan event gitu, kerjasama juga semakin diperluas gitu. Kolaborasi yang kami lakukan juga dari tahun ke tahun tentunya semakin lebih besar dibandingkan sebelum-sebelumnya, Vio. Oke, baik. Berarti mungkin boleh dilanjutkan sama Pak Yongris. Ini berdasarkan jejak ini ya, bagaimana kemudian sudah dari tahun 2004 kalau sudah 2002 bahkan. Oke, ini sudah 21 tahun ya, bahkan 21 karena ada beberapa tahun kita tidak buat. Seperti Covid yang lalu kita tidak buat 2 tahun. Ya, bagaimana pengalamannya Pak dari tahun ke tahun ini? Apakah ada perubahan memang yang terlihat nyata atau mungkin sama saja atau seperti apa? Baik, saya jelaskan dulu. Kenapa sampai kegiatan ini kita buat. Jadi sebenarnya ini berawal dari satu pengalaman pahit bangsa kita lah pada tahun 97 98 itu kan terjadi kerusuhan. Lalu setelah itu Gus Dur mencabut Impres nomor 16 tentang pelarangan budaya-budaya Tionghoa. Lalu habis itu setelah Gus Dur lalu Ibu Mega keluarkan keputusan hari Imlek sebagai hari libur nasional. Setelah itu muncullah banyak inspirasi, ide-ide. Ada sesuatu yang harus kita berikan untuk bangsa ini untuk memperbaiki suasana kondisi pada saat itu. Kita baru merasakan bahwa kohesi sosial pada saat itu kan begitu rapuh ya, karena sampai terjadi kerusuhan begitu. Nah, akhirnya kita pikir harus ada sesuatu yang kita buat khususnya di momen Imlek itu menjadi momen yang bisa mempersatukan kembali warga kita berbagai etnis. Lalu yang kedua karena pelarangan budaya sudah dicabut. Nah, kita juga berharap
budaya orang-orang Tionghoa yang sudah sebenarnya budaya orang Tionghoa itu sudah beralkulturasi sebenarnya Benar. dengan budaya lokal. Banyak sekali, mulai dari makanan, Betul, ya. betul. Bayangkan makanan-makanan kita kan banyak sekali, gitu. Bakso misalnya, mie, lalu apa? Bakpao. Bakpao, coto, capcay, coto. Ini jadi lapar kita ngomongin. Kelas kuliner. Ya. Lalu pakaian kebaya kita Iya. dengan kalau kita lihat pakaian kebaya juga. Jadi sebenarnya budaya-budaya orang Tionghoa itu sudah banyak beralkulturasi dan kita pikir inilah saatnya kita mulai bangkitkan kembali budaya itu, kita lestarikan kembali, kita angkat kembali agar bisa menjadi bagian dari budaya bangsa, ya, memperkaya budaya bangsa. Lalu juga kita lihat kegiatan-kegiatan perekonomian pada saat itu kan terpuruk sekali tuh. Nah, bagaimana caranya hidupkan UMKM gitu. Nah, dan paling penting kemarin itu waktu ini Pak Lutfi juga di Dinas Pariwisata saat itu kalau nggak salah. Gimana? Orang-orang kan nggak mau datang saat itu. Nah, kita pikir harus kita buat sesuatu kegiatan yang bisa mendatangkan turis-turis. Minimal mereka tahu bahwa ada kegiatan yang dibuat dan kegiatan itu menandakan bahwa kita aman. Gitu. Dan rutin dilaksanakan. Rutin dilaksanakan. Nah, akhirnya kita buatlah. Awalnya belum namanya Japa Joka Cap Gome. Okay. Awalnya itu hanya kita mau bikin sebenarnya ini atas ide dari Pak Wali Kota kita yang dulu, Pak Amruddin Maula, diajak kita itu beberapa teman-teman itu dengan Dinas Budaya juga waktu itu. Kita diajak ke Surabaya melihat kia-kia yang dibuat oleh Pak Dahlan Iskan waktu itu. Kita lihat, wah ternyata bagus juga ini idenya. Kita buat di Makassar waktu itu. Nah, akhirnya mulailah kita buat waktu itu kayak semacam pasar malam Imlek lah. Pasar malam Imlek. Lalu ada parade juga. Selain parade, festival kulinernya. Lalu ada performance budaya, pertunjukan seni. Ya. Setiap kali kegiatan pasti ada pertunjukan seni budaya. Nah, akhirnya jadilah. Nanti kira-kira tahun-tahun 2008, 2009, nah mulai namanya Japa Joka Cap Gome. Gitu. Japa Joka Cap Gome berasal dari itu, Pak Lutfi, kia-kia. Kia-kia itu artinya jalan-jalan sebenarnya. Lalu kita mulai pikir, kalau pakai kia-kia kan sudah ada Surabaya. Jadi harus pakai istilah lain. Oke lah, kita pakai nama Japa-Japaka atau Joka-Joka. Tapi kalau Japa-Japa saja, di Makassar saja. Joka-Joka saja, Bugis. Nah, lalu ada beberapa yang kasih ide, teman-teman, akhirnya kita putus, sudah kita ambil jalan tengahnya. Japa, Joka, Cap Gome. Jadi ada Bugisnya, ada Makassarnya, ada Tionghoanya, Cap Gomenya. Gitu. Ini keren itu nama, keren sekali. Terpikir juga waktu itu orang-orang itu memberikan ide-ide yang begitu banyak ya. Jadi, tapi kan tujuannya pada tahun 2002 pasti berbeda dengan tahun-tahun sekarang ini. Ya, waktu itu kan masih sederhana sekali. Kita buat ya palingan hanya sekedar dibuat aja tanpa perencanaan. Pokoknya yang penting jalan dulu deh. Gitu. Nah, sekarang ini sudah lebih kegiatannya sudah lebih terorganisir, termanage dengan bagus. Lalu kuliner-kuliner yang ditampilkan juga sudah lebih berkualitas gitu, tidak seperti dulu. Dan ada entertainmentnya. Ada yang paling penting ada entertainmentnya gitu Pak ya. Ini berkembang terus. Jadi ya makin menarik lah kalau kita lihat. Pengunjung juga kita lihat makin banyak gitu. Nah, cuma memang bedanya kali ini kita buat di hari Sabtu Minggu. Dulu-dulu itu kita buat selalu di pas Cap Gomehnya. Tapi kan Cap Gomehnya itu kan kadang-kadang di hari kerja. Nah, seperti saat ini, Cap Gomehnya di tanggal 3, itu hari Selasa. Tanggal 3 Maret hari Selasa, hari kerja. Kita mau bikin di hari kerja, takutnya ditutup jalan di situ, terganggu. Mobilitas juga. Iya, karena di situ kan pusat perdagangan. Jadi kalau kita buat kegiatan itu misalnya Selasa, Senin pasti kita tutup untuk persiapan bangun tenda, panggung, apa semua. Gitu. Jadi ya memang akhirnya kita pikir ya sudahlah kan Cap Gome atau perayaan Imlek itu sebenarnya dalam 15 hari. Bukan berarti di hari ke-15 aja, bukan. Dalam 15 hari itulah orang-orang merayakan Imlek. Hari terakhirnya di hari ke-15, hari terakhir Imlek. Cap Gome itu. Cap Gome itu hari terakhir Imlek. Tapi di beberapa tempat yang lain ya mulai dari tanggal 1 Imlek sampai
tanggal 15 Imlek. 15. Nah, cuma kali ini memang luar biasa Pak Lutfi. Ini 3 Bertepatan tahun juga. bertepatan Ramadan. Makanya ini panitianya milih temanya Harmony in Light. Jadi ada keharmonisan dalam cahaya-cahaya kebenaran. Gitu. Oke, udah langsung di-spill apa makna dari tema tahun ini ya? Jelaskan ini apa. Oke. Nanti ditambahkan sama Bu Susan, tapi kita ke Pak Lutfi dulu Pak ya. Tadi informasi yang diterima sama Vio adalah Pak Lutfi udah sejak tahun berapa bahkan ikut serta dalam event Japajoka Cap Gome ini. Nah ini boleh diceritakan mungkin sedikit banyak yang bisa Bapak sampaikan bagaimana kemudian kisah-kisah selama Bapak ikut serta, apa yang kemudian menjadi perubahan atau peningkatan atau dampaknya lah kepada kebudayaan kita. Baik. Jadi Mbak benar tadi yang disampaikan oleh Pak Yongris bahwa kegiatan ini memang sudah menjadi kolaborasi bersama pemerintah kota dalam hal peningkatan pelestarian budaya di Kota Makassar. Ini terbukti memang benar mungkin dari tahun 2002 dilaksanakan pada saat fungsi kebudayaan masih melekat di pariwisata dan terus berkembang berlanjut sampai dengan di fungsi kebudayaan itu pindah lagi ke pendidikan. Kita tetap bekerja sama dalam hal bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan alhamdulillah yang menurut pengamatan kami berdasarkan support kami serta kerjasama yang baik dengan pihak Permabudi, kegiatan ini mendapat support, mendapat apresiasi yang baik bagi masyarakat. Ini terbukti dari beberapa warga di sekitar Makassar yang datang berkunjung pada saat event ini terlaksana. Dan bukan hanya itu saja, pihak Permabudi juga melibatkan beberapa komunitas seni budaya yang ada di Kota Makassar, terutama dalam hal kegiatan Japajoka yang terkait dengan parade seperti yang disampaikan oleh Pak Yongris tadi. Jadi memang etnis budaya yang ada di baik itu etnis Bugis, Makassar terlibat dalam kegiatan Japajoka yang rutin dilaksanakan oleh pihak Permabudi Sulawesi Selatan maupun Kota Makassar. Kota Makassar. Oke, baik. Kalau untuk supportingnya sendiri dari Pemkot dalam hal ini Dinas Kebudayaan itu untuk penyelenggaraan ini dalam bentuk apa nih Pak? Apakah kemudian izin atau dalam serupa atau apa gitu? Tentu saja yang paling utama rekomendasi dari pemerintah kota bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dan pemerintah kota juga melalui Dinas Kebudayaan tetap memberikan support dalam hal bentuk tari-tarian yang kita sumbangkan, mungkin juga kehadiran para duta budaya yang ada di Kota Makassar, sehingga bagaimana kegiatan ini bisa memberikan implikasi yang baik terkait dengan perkembangan promosi pariwisata seni dan budaya yang ada di Kota Makassar. Ada dampak yang dirasakan langsung dan juga dilihat secara bersama gitu Pak. Luar biasa nih, bantuan dari support dari pemerintah luar biasa. Harus dan ada rutin dilaksanakan. Rutin dan tidak pernah dalam 1 tahun pun tidak disupport. Kalau dulu supportnya malah duit. Malah anggaran Pak ya. Sekarang udah ada duit. Udah nggak bisa Pak, efisiensi Pak. Sekarang bantuannya lebih banyak ke itu. Item-item acara mungkin. Ke penari, ke tarian atau fasilitas. Gitu. Baik. Dari item acara gitu ya. Untuk penampilan tadi yang paling di-highlight adalah performance-nya Pak ya. Entertainment-nya Pak. Baik. Kalau untuk tema saat ini Bu Susan mungkin boleh dibantu juga pemaknaannya seperti apa, mungkin disambungkan dari apa yang Pak Yong sudah sampaikan dan mungkin dilanjutkan juga dengan rangkaian acara di tahun 2026 ini. Iya, jadi kalau tadi Pak Yong sudah menyampaikan bahwa Japajoka tahun ini itu temanya adalah Harmony in Light gitu. Kenapa kita mengambil harmoni cahaya gitu kan? Belajar dari filosofi cahaya sebenarnya bahwa cahaya itu sifatnya sangat inklusif kan, tidak memilih siapa yang mau disinari gitu. Nah, dia menyinari untuk semua bagian yang kena gitu. Nah, ini yang kita inginkan bahwa Japajoka itu tidak memilih orang gitu, dan memang terbukti selama bertahun-tahun berjalan event ini yang hadir tumpah ruah masyarakat di sepanjang Jalan Sulawesi itu selama bertahun-tahun ini itu tuh memang dari berbagai macam orang gitu, seperti Pak Lutfi katakan tadi, mungkin juga ada orang-orang yang dari pinggir mungkin Maros atau mungkin yang di sekitar ya kayak Goa apa gitu, yang kadang-kadang malah ketika
mereka ada di situ, saya juga takjub sebenarnya bahwa orang-orang ini tuh dari mana ya gitu bisa muncul. Setiap tahun tuh perkiraan kita tuh nggak pernah di bawah 10.000 pengunjung satu hari ya. Nah, gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa hanya di event ini yang dimana semua dari latar belakang suku yang berbeda, latar belakang ekonomi dan berbagai macam usia ada di situ. Dari tua sampai anak-anak, anak-anak sampai tua gitu kan. Itu tuh ada di situ gitu. Entah mereka datang nonton barongsai atau menikmati kuliner atau menikmati sajian-sajian lain gitu. Pokoknya itu semacam pesta rakyat lah gitu, benar-benar gitu. Oke, baik. Berarti untuk di tahun ini yang kemudian untuk memantik lagi minat masyarakat untuk datang kembali lagi di tahun ini, ada rangkaian acara apa saja? Ya, khusus tahun ini tuh karena yang tadi diceritakan bahwa 3 tahun ke depan ini kita akan berbarengan dengan Ramadan gitu. Jadi otomatis ini juga eventnya kami kolaborasi antara Imlek dan Ramadan gitu. Itulah fleksibilitas yang selalu kami usahakan untuk semua sisi, semua bidang tuh bisa sama-sama berkolaborasi gitu. Jadi nanti di awal opening acara kita, tidak seperti biasanya. Kalau biasa kita buka dari pagi sampai tengah malam. Khusus karena ini Ramadan, kita bukanya di jam 3 sore sampai tengah malam gitu. Jadi jam 3 kita mulai opening. Vio, nanti ada pawai karnaval seperti yang tadi diceritakan. Setiap tahunnya kita ada pawai karnaval. Di situ mempertunjukkan seni budaya mulai dari Bugis, Makassar gitu. Terus juga ada tahun ini kita menghadirkan khusus tansin Tanci gitu, yang punya ilmu kebal gitu untuk ikut di arak-arakan dewa. Tujuannya kami adalah mendoakan Kota Makassar supaya lebih aman, tentram, damai ke depannya seperti itu. Nah, itu kira-kira ada sekitar 40-an orang yang didatangkan dari Manado dan Minahasa gitu. Dari satu karnaval itu kira-kira akan melibatkan 500 sampai 700 orang gitu. Iya, peserta. Setelah itu kita ada buka puasa bersama karena kita Ramadan, ya. Tetap ada nilai toleransinya. Tentu saja, iya. Karena yang terlibat pastinya berbagai macam agama juga, etnis juga gitu. Ada buka puasa bersama, lalu kita juga ada di hari pertama ditutup dengan ada tablik akbar dari Ustadz Dasat Latif gitu. Nah itu siapa nggak kenal Ustadz Dasat kalau di Ustadz kondang kita ya. Iya betul, harus hadir di tanggal 28 malam itu juga. Esok harinya di tanggal 1 kita ada lomba patrol. Ini pertama kali diadakan di Makassar. Jadi selama ini lomba patrol itu rata-rata diadakan di Kota Maros atau di Pangkep gitu. Nah kita coba kalau di Makassar ini sebenarnya lebih ke bagaimana juga supaya remaja-remaja masjid yang ada di Makassar nanti bisa lebih kreatif lagi dalam hal patrol gitu. Kan biasanya juga mungkin patrol ini hanya dipakai untuk bangunin orang sahur kan kalau dulu kan. Nah setelah berkembang makin ke sini akhirnya menjadi salah satu digabungkan dengan nilai seni lah gitu. Akhirnya menjadi sebuah pertunjukan gitu. Nah nanti kita lihat bagaimana serunya lomba patrol itu. Setelah itu di ujung acara kita akan ada Heritage Run. Hari kedua. Di hari kedua, tanggal 1 Maret gitu. Itu kenapa Heritage Run? Kali ini Heritage Run yang kedua kalinya. Setelah tahun kemarin kita bikin yang pertama dan cukup antusias masyarakat untuk ikut. Karena kami mengusung tema berlari di sekitar Pecinan, daerah Pecinan gitu. Menyaksikan bangunan-bangunan tua zaman-zaman dulu gitu. Jadi ada hal lain lah, nggak hanya lari saja. Nanti ada ciring barongsai, bisa berfoto bersama barongsai, bisa berfoto bersama barong yang pakai apa ini namanya peci. Terus ada nih kita undang, memang ada barongsai dari kelompok DDI ya Pak ya. Dia nanti main barong tapi pakai sarung kan biasanya kan kalau Chinese kan dia
pakai ini yang celana ada bulu-bulunya Iya, gitu. iya. Nah, ini dia khusus mainnya pakai sarung, pakai peci lagi gitu. Dia main Sesuatu yang barongsai. baru ya. Iya. Itu Bentar, dibayangkan akulturasi. dulu, Pak. Iya. Akulturasi budaya. Benar, benar. Iya, jadinya akulturasi Iya, nanti. betul. Iya, Akulturasi budaya, gitu. Iya, menarik. jadi seru lah nanti larinya ada itu, terus nanti menikmati jajanan pasar di panggung utama dan kita berkaraoke bersama nanti di akhir acara tentunya ada door prize-nya. Oke, door prize juga. Iya. Ini juga yang bagaimana untuk menarik para pengunjung nantinya ya. Iya, betul. Tapi untuk informasi lebih lengkapnya bagaimana masyarakat berpeluang mendapatkan door prize itu bisa diakses di mana, Bu Susan? Oh, yang pasti untuk mendapatkan door prize-nya khusus untuk Heritage Run ikutlah Run Ikutlah, gitu. Nanti akan mendapatkan nomor undian dong Oke. gitu. Iya, BIP-nya Jadi semua diundi. semua peserta Heritage Run, nah itu akan jadi peserta door prize. Door prize itu. juga. Ya. Iya. Oke. Gitu. Di Japa Jokanya sendiri banyak sekali Vio promosi-promosi yang kita lakukan khusus untuk supaya bagaimana menyenangkan para pengunjung kita dan juga meningkatkan penjualan UMKM. Misalnya ada diskon cashback setiap pembelian menggunakan Bank Hasamitra atau Bank Mandiri akan mendapatkan cashback 15.000 gitu. Terus nanti mereka akan mengumpulkan stempel, tulisannya Japa Joka. Stempel ini dikumpulkan kalau mereka belanja di setiap zona gitu. Nah, nanti kalau terkumpul bisa diikutkan lagi undian. Jadi banyak banget undian nanti di situ. Ada undian lagi, nanti mereka bisa storekan kuponnya di Bank Mandiri. Nanti diundi lagi, dapat lagi hadiah gitu. Udah dapat cashback, dapat hadiah, dapat makan, dapat hiburan, dapat air mineral juga nanti. Kalau belanja pakai QRIS Hasamitra akan mendapatkan free air mineral gitu. Jadi banyak keseruan lah. Udah dapet semuanya, masa nggak datang? Harus datang tanggal 28. Dari yang sudah disebutkan banyak benefit yang bisa didapatkan oleh masyarakat nantinya ketika berkunjung di event tanggal 28 Februari sampai 1 Maret. dengan 1 Maret 2026. Sekali lagi dimulai pukul 3 sore sampai Iya. dengan tengah malam, Bapak Ibu Betul. ya. Itu hari Sabtu Minggu. Jadi pastikan malam minggunya tuh di sana ya. Iya, pastikan malam minggunya itu tidak kosong ya. Jangan jadi cewek atau cowok kosong. Iya. Oke, mungkin mengenai Heritage Run, ini kan kali Iya. kedua. Mungkin Pak Yongris boleh bantu kita untuk bisa mengetahui sebenarnya alasan Heritage Run ini kemudian dihadirkan lagi itu karena apa sih, Pak? Jadi sebenarnya Heritage Run ini dia lebih ke, memang ada sisi olahraganya, Oke. tapi dia lebih ke sisi budaya. sebenarnya. Kita ingin agar orang-orang masyarakat Kota Makassar ini bisa lebih banyak mengenali ini kampung yang paling tua di Makassar. Itu Iya, ada di situ. kawasan Bang. Pecinan. Kawasan Pecinan itu sejak tahun 1400-an sudah ada di situ sebagai pusat perdagangan, dan di situ kalau orang-orang lari nanti sambil melihat, sambil bisa minimal tahulah bahwa disitulah pernah terjadi akulturasi budaya, interaksi antar etnis yang sangat lengkap. Jadi di situ ya, kalau kita lihat mulai dari di Jampea, kan ini startnya, Pak Lutfi, startnya Heritage Run ini di Jalan Jampea. Ya sekarang namanya Jalan Hoengji. Iya, Hoengji. Nah itu Hoengji, saja. ya. Satu saja nama Hoengji saja sudah menjadi orang jadi kenal. Oh ini kita punya budayawan ini, Identitas, penyanyi. Nah Jalan Hoengji keluar. Nah di Jalan Hoengji saja itu dulu dikenal sebagai kampung Eropa sebenarnya. Jadi orang-orang Belanda tinggal banyak di situ. Masih ada satu rumah Belanda di situ yang warna putih dan hijau itu. Itu rumah Belanda itu sebenarnya. Nah, itu Kak. Lalu di sebelahnya lagi ada kampung Ende. Kampung Ende. Orang-orang Ende memang dulu di situ. Lalu ada kampung Melayu. Kampung Melayu? Iya. Ya, orang-orang Melayu memang di situ, makanya namanya Kampung Melayu. Lalu di situ ada Masjid Arab yang sudah 100 tahun lebih. Oh iya. Ya, Kampung Arab, Masjid Arab. Lalu ada Kampung Butung. Iya. Di situ dulu Kampung Butung, dulu ada kereta api kita di situ, Pak. Iya, benar. Ada kereta di situ, kereta api. Nah, jadi di kawasan itu sebenarnya kalau kawasan Pecinan yang tempat orang-orang Tionghoa itu kan di sekitar Jalan Timur, Lembe, Sangir. Lombok. Nah, Lombok di dalamnya ya, Jalan Ternate, ya, di situ semua kampung Pecinannya. Jadi orang-orang Makassar itu sebenarnya sudah punya sejarah sejarah hidup toleransi sangat tinggi sebenarnya dulu. Sejak dahulu ya. Dan tidak pernah kita dengar dulu itu ada kerusuhan di situ. Benar. Baru aja tahun-tahun terakhir
gitu. Nah, jadi kehidupan perekonomian kita dengan kehidupan budaya di situ itu gabung. Dan salah satu tempat yang paling plural dalam hal agama ya di situ, di kampung Pecinan itu. Di situ ada masjid, Betul. ada kelenteng, Iya, ada iya. wihara, ada gereja. Ada gereja di situ. Gereja Sion, gereja Katolik yang Andalas, itu satu kampung semua. Nah, sebenarnya kalau ada desa kerukunan yang bisa dicanangkan desa Iya. kerukunan, itulah di situ sebenarnya. Oh, daerah sana lah. Ya, Makanya ini kenapa sangat dipilih bersejarah. juga daerah. Jadi orang-orang yang lari itu sebenarnya tujuannya kita ingin agar mereka bisa lebih mengenal peninggalan budaya kita yang begitu berharga itu. Iya, Gitu. Minimal spiritnya, spirit toleransi, spirit hidup bersama itu minimal bisa pindah lah ke orang-orang yang ikut lari. Itulah tujuannya saya lihat. Iya, karena barangkali juga orang-orang sekarang hanya taunya ke mall aja, Pak Yoris ya, Iya. dan Bu Susan, Pak Lutfi, Iya. ya. Apalagi mungkin anak-anak generasi sekarang. Iya. Jadi mungkin Iya. ini juga panggilan untuk seluruh runners, tidak dibatasi untuk kalangannya dari mana Betul. saja, ya. Iya. Usianya terbuka. Ya. Terbuka karena ini kita hanya 3,5 kilo, Oke. jadi ini lebih sifatnya fun run karena kami berharap yang ikut itu dari berbagai usia, kalau bisa keluarga-keluarga gitu masih bisa ikut gitu. Tidak ada podium memang karena ya itu yang kami pikir bahwa mungkin yang mau menikmati bukan benar, banyak juga yang bukan benar-benar Benar, runners ya, gitu. benar. Keluarga yang Atau mau yang hobi menikmati, aja gitu ya. iya. Yang hobi Nanti bisa ikut. bagi Tribuners yang mau ikut run, yang mungkin tidak tahu nanti harus mendaftar di mana, Iya, nanti kita akan masukkan di Kolom? kolom Komen? chat. Baik. Ya, ini bagus sekali kalau bisa ada 10 penanya pertama, 10 penanggap pertama ini Wah, dikasih bisa mendapatkan dikasih ya, hadiah ya. boleh, Hadiah, Pak, boleh Dikasih ya. ikut bisa ya? Iya, boleh. Pokoknya 10 pemberi penanggap chat pertama Iya. yang memberikan dia akan dikasih Benar. Free slot untuk free run. untuk ikut run. Wah, Oke. luar biasa, bajunya Sambil bagus. Vio cek ya Pak. Sambil Bapak bicara sambil Vio cek. Ya. Oke. Udah langsung bisa menanggapi sekarang ya harusnya Iya. ya. Yang Iya. nonton pas ya silakan 10 orang akan dikasih hadiah free ya Oke, untuk ikut. baik. Nah, lumayan tuh. Ya kalaupun tidak Pak, boleh yang di kolom komentar Pak ya. Ya, kolom Iya, iya, komentar. kolom komentar. Kolom komentar. Siapa Nah, tahu untuk terkendala pendaftaran- jaringan, iya. Untuk pendaftaran juga nanti bisa kita nanti masukkan di sana yang mau mendaftar ya, yang sudah lewat mungkin 10 orang mau mendaftar di Bang Hasamitra. hasamitra.heritage.com. Iya. Ya, nanti dimasukkan di Bisa chat. ikut dulu, Kolom follow chat. dulu di Instagramnya, nanti ada linknya di sana. Ya. Oke. Di Makassar Heritage Run. Makassar Heritage Run atau Iya. informasi lainnya juga boleh diakses di Japa Japa Joka Cap Gome. Oke, Iya. baik. Iya. Pertanyaan yang paling penting juga untuk kita tanyakan adalah kemudian dari hasil paparan Bapak Ibu sekalian, pastinya kan Tribuners juga penasaran gitu ya. Lantas mengapa event seperti ini harus terus dilanjutkan setiap tahunnya? Iya, apakah dalam 1 tahun terakhir kemarin evaluasinya seperti apa? Tentu kan ada evaluasi begitu. Terus di tahun ini pasti diperbaiki, kemudian ditambah dan sebagainya. Di tahun ke depan lagi apakah istilahnya mungkin kata kasarnya nggak capek Bapak Ibu? Ini Gitu nih loh. yang 20 tahun. 20 tahun lagi. Iya. Enjoy. Pak Yoris gimana Pak? Kenapa harus terus diadakan? Gitu? Ya, jadi kegiatan ini kita adakan sebenarnya kenapa sampai kegiatan ini menyenangkan untuk kita Oke. buat. Sebenarnya ini jujur aja, ini kegiatan ini butuh pengorbanan. Betul Pak. Nggak ada, nggak ada effort. untungnya. Ini keluar duit, keluar tenaga, keluar pemikiran gitu. Ini nggak ada. Cuma ya kami melihat bahwa ini punya dampak yang besar untuk masyarakat. Dampaknya sangat besar. Minimal itu ada 4 dampak besar. 1, dampak sosialnya. Oke. Masyarakat kalau kita lihat orang-orang yang berkunjung ke Japa Joka Cap Gome itu, siapapun tadi dibilang oleh Pak Lutfi, siapapun berbagai etnis, berbagai orang-orang Tionghoa, orang-orang Bugis, Makassar di situ bisa ikut bergabung dan kita lihat mereka bisa nikmati acara bersama, Iya. gitu. Jadi sekat-sekat di sana sudah tidak ada manfaat sosialnya, lalu manfaat budaya. Dengan kegiatan-kegiatan budaya yang kita buat di sana, itu kita bisa melestarikan budaya. Jadi cara melestarikan budaya yang paling efektif itu melakukan budaya itu, gitu. Melakukan, tidak bisa diomongkan saja, tidak bisa.
kita mau melestarikan budaya Imlek misalnya, Iya. ya kita harus jalankan Iya. kegiatan-kegiatan Imlek. Mau Betul. melestarikan kegiatan budaya Cap Gome, ya kita harus Cap Gomean baru bisa. Nah, lalu manfaat ekonomi, begitu banyak ada UMKM. sekitar 150 UMKM di situ yang bisa mendapat banyak manfaat, dan UMKM yang ikut bukan hanya berganti hampir setiap tahun itu mereka ikut. Karena apa? Mereka tahu manfaatnya. Seandainya nggak bagus Pak, sudah berhenti kan. Benar. Ini masih ikut terus. Jadi manfaatnya ada. Nah, lalu manfaat yang keempat itu manfaat pariwisata. Kita ingin mudah-mudahan ini kegiatan ini bisa masuk kalender wisata nasional Nasional, gitu ya. Jadi bukan hanya di Singkawang, bukan Iya. hanya di Manado, tetapi mudah-mudahan Makassar juga bisa mendapat perhatian nasional. Kemarin dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif yang Ibu Irene Umar itu ada chat ke kita, tanya, mereka lihat ternyata dari Instagram, wah ini di Makassar ada kegiatan. Lalu Pak Wali ditelepon sama Menteri karena Ibu Irene Menteri kita itu Ketua Panitia Imlek Nasional. Oke. Lalu Ibu Shirley Coanda yang Maluku itu, Gubernur. ya itu juga jadi salah satu anggota panitia. Jadi Ibu Shirley ini kemarin telepon ke Pak Wali, tanyakan, Pak, kita lihat ini ada acara Cap Gome nih, Japajoka Cap Gome. Mereka ingin angkat ke dalam skala nasional, gitu. Saya bilang, ya nanti, lalu Pak Wali telepon saya sampaikanlah mengenai kegiatan-kegiatan kita, mengenai ada kita buat press release untuk itu. Iya. Nah, itu sudah Langsung disampaikan di-assessment oleh ya? Pak Wali. Iya. Dan ini sangat penting sekali Oke, sebenarnya. baik. Apalagi dukungannya Pak Lutfi Betul. dari Dinas Kebudayaan ini sangat penting sekali sebenarnya. Makanya mau saya tanyakan juga ke Pak Lutfi. Pak Lutfi mungkin untuk bagaimana merangkul ya teman-teman yang nanti juga turut meramaikan kegiatan di tanggal 28 sampai 1 Maret ini, seperti apa sih komunikasi atau pendekatannya untuk bisa mengajak mereka ikut serta nih? Jadi begini Mbak, terkait dengan kegiatan nanti, yang sifatnya promosi, kami juga pemerintah kota tetap melaksanakan fungsi itu. Menyampaikan bahwa ada agenda penting, agenda budaya yang dilaksanakan oleh pihak Permabudi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar yang sangat baik untuk kita kunjungi, untuk kita lihat bagaimana terjadi akulturasi budaya antara budaya etnis Tionghoa dan budaya asli 4 unsur yang ada di Makassar, baik itu etnis Makassar, Bugis, Mandar, dan Toraja, dan juga termasuk dengan beberapa etnis pendatang lainnya yang sudah memang lama mendiami yang berada di Kota Makassar. Terus harapan kami juga bahwa kegiatan ini bisa menjadi wahana bagi masyarakat, bagaimana bukan hanya fungsi pelestariannya saja, tetapi ada fungsi pembinaan, pengembangan dan pemanfaatan budaya. Itu yang kami harapkan. Sekali lagi, bagaimana kegiatan bisa terlaksana dengan baik, pengunjung bisa mempelajari dan mengetahui bahwa budaya asli lokal Makassar itu yang pantas untuk kita tonton bukan hanya budaya etnis Bugis Makassar saja, etnis Tionghoa pun sangat menarik untuk kita lihat, dan kita bisa mengetahui juga ternyata makanan tradisional etnis Tionghoa itu beragam macam yang perlu kita cicipi dan perlu kita kenal lebih dalam lagi. Itu mungkin. Oke, baik. Kalau kuliner dari etnis Tionghoa yang sudah pernah Pak Lutfi coba? Ya, seperti tadi Lontong Cap Gome? Iya. Oke. Iya, kue-kue apa itu Pak? Bakso? Bakso. Kue kurang? Iya, benar. Bakso itu Dan yang sangat kami banggakan bahwa terkait dengan kuliner tradisional yang dihadirkan nanti melalui UMKM itu bernilai halal, dan semua etnis bisa mencicipi dan merasakan. Semua makanannya halal. Terjamin halal Pak ya. Terjamin halal. Oke, ini langsung disampaikan oleh Pak Lutfi Pak, mewakili Pemkot Pak ya. Oke, target peserta dari Bu Susan di tahun ini ada peningkatan dari tahun sebelumnya atau seperti apa? Kalau kita masih setiap tahun memang area yang kita pakai sudah cukup panjang itu aja. Kalau satu hari kita mondar mandir di situ tuh udah mulai berapa langkah tuh ya? Bolak-balik Iya. udah berapa langkah? Kita itu udah berapa kilo ya kurang lebih ya?
Ya, hampir 1,2 kilo 1,2 kayaknya. ya. Ya, kurang lebih dari jalan Sulawesi Lembeh sampai jalan Ribu Rakne. Itu setiap tahun kita melibatkan sekitar 150-an UMKM, tenda UMKM, lalu juga sponsor-sponsor yang terlibat juga cukup banyak di situ. Nah, belajar dari kalau tahun-tahun awal-awal dulu pelaksanaannya hanya 1 hari. Ini tuh seperti kalau kayak di Jakarta tuh pesta rakyat kayak PRJ gitu kan. Jadi prinsipal sponsor mereka tuh memang benar-benar all out dalam hal membuat panggung, booth-nya mereka gitu. Sama seperti kalau di PRJ Pak gitu. Jadi seru sekali gitu. Rasanya 1 hari kita baru pasang loading in pagi malamnya udah harus bongkar, kayaknya sayang banget. Nah, ketika tahun kemarin kita coba laksanakan 2 hari, Sabtu dan Minggu juga kita ambilnya, ternyata respon prinsipal dan sponsor juga jauh lebih oke gitu. Jadi akhirnya dengan begitu yang terlibat bisa jauh lebih banyak karena waktu pelaksanaannya lebih panjang gitu. Lebih banyak lagi juga yang bisa kita lakukan, bisa diselenggarakan, makanya kenapa ada heritage run juga. Oke, berarti kedepannya apakah memungkinkan untuk memperluas skala atau durasi festivalnya? Tidak lagi 2 hari? Kita berharapnya itu bisa menarik, ya? menarik. Dulu itu pernah kita buat sebenarnya di Jalan Bali. Jadi setelah jalan itu kita pikir, wah ini bagus, ini bisa dibuat setiap minggu. Jadi orang buatlah di Jalan Bali. Oh iya, benar-benar. Kan ada gerbang kuliner Jalan Bali kita buat. Nah, tetapi ya paling-paling hanya berlangsung 1 tahun aja, 1 tahun lebih. Karena memang sangat masyarakat di sekitar situ juga protes, sangat terganggu orang-orang itu yang karena banyak yang tinggal dekat situ kan, dan jalanan harus ditutup. Kawasan pemukiman. Iya, kawasan pemukiman. Benar-benar. Oke. Gitu. Oh, jadi maksudnya ini berdasarkan sudah pernah ada terlaksana Ya, setiap malam minggu kalau nggak salah ya, Pak? Setiap malam minggu dulu. Di kawasan Gitu. Pecinan. Iya. Jadi kalau berbicara tentang skala atau durasi, ini butuh pertimbangan lagi, Pak ya? Sebenarnya tempatnya aja sebenarnya. Seandainya ada tempat yang lebih lebih tertutup, tidak mengganggu masyarakat, bagus sekali. Gitu. Oke. Baik, kita sesuaikan saja dengan kebutuhan dan juga keinginan masyarakat ya. Oke, untuk closing statement kita di sore hari ini mungkin untuk mengajak para kaula muda ataupun juga para keluarga ikut serta dalam kegiatan di tanggal 28 hingga 1 Maret 2026, mungkin seperti apa yang ingin disampaikan dari Pak Youngris, kemudian Pak Lutfi dan juga Bu Susan? Ya, kalau saya ingin menitip pesan lah ya untuk Tribuners dan juga khususnya ke seluruh warga Kota Makassar. Imlek ini memang adalah perayaan untuk orang Tionghoa, tetapi sebenarnya Imlek ini menjadi momen untuk kita semua. Jadi selain orang-orang bisa saling berkunjung, juga inilah kesempatan untuk kita mempererat tali silaturahmi kita. Jadi ada istilah dalam orang-orang Tionghoa, bagaimanapun juga kita bermusuhan. Kalau ada musuh kita datang, itu tidak bisa kita tolak sama sekali. Pada saat Imlek itulah orang-orang itu harus memperbaiki hubungan sosialnya dengan orang lain. Jadi gunakan itu sebagai perayaan bersama. Jadi ini sebenarnya perayaan persahabatan bersama. Lalu melalui Imlek itu orang-orang juga semakin mencintai keluarga, ya kan? Karena bayangkan sekarang ini, saya tadi telepon ke teman-teman yang ada di Cina situ, mereka udah libur sekarang. Ini sekarang mereka udah pada pulang kampung karena bertemu keluarga. Nah, ini saatnya orang-orang menjadi lebih dekat dengan keluarga, memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Lalu yang paling penting juga adalah nilai-nilai dalam Imlek, nilai bakti itu harus dikembangkan. Karena Imlek itu tujuannya adalah bagaimana kita menghargai orang-orang tua kita yang sudah meninggal, leluhur kita, dan juga orang-orang tua atau keluarga yang masih ada sekarang. Nah, khusus untuk Japajo Kacabome, gunakanlah juga kesempatan ini sebaik-baiknya untuk Tribuners. Ayo kita berkunjung ke Japajo Kacabome, ikut Heritage Run. Ini bagian dari perayaan kebersamaan, perayaan persahabatan kita, dan semua ini pasti punya manfaat yang besar. Dan saya sampaikan juga terima kasih banyak, khususnya kepada Ibu Susan dan kepada panitia, dan paling penting ini kepada Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata juga ada membantu, dari kepolisian juga
Pak Wali Kota juga begitu sangat peduli dengan kegiatan kita. Sampai nanti ini mungkin beberapa hari ke depan ini akan ada pertemuan koordinasi. Leading sektornya Dinas Kebudayaan. Dinas Kebudayaan. Ya, ini. Jadi kita sangat berharap kerja bersama kita ini itu bisa memberikan dampak yang sebesar-besarnya untuk masyarakat, bisa memberikan apa ya, suasana yang lebih damai. Betul, dan sesuai dengan tema kondusif, harmoni in life. Jadi cahaya Ramadan, cahaya Imlek bisa bersatu, harmoni dalam kehidupan yang damai. Oke, terima kasih banyak Pak Yoris. Tidak cukup sampai Pak Yoris saja, saya juga ingin mendengarkan closing statement dari ini Pak yang Lutfi. paling penting. Paling penting juga ya, karena menjadi leading sektor di event kali ini. Oke, silakan Pak Lutfi. Baik Mbak, terkait dengan harapan kami pemerintah Kota Makassar, tentu bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan baik seperti apa yang kita harapkan, bagaimana nilai-nilai budaya itu tetap terjaga dengan baik dan terus dikembangkan, bermanfaat bagi seluruh masyarakat, dan mengenai kearifan lokal budaya yang perlu kita jaga dan terus lestarikan bersama-sama. Untuk itu harapan kami seluruh masyarakat Kota Makassar yang ada, mari datang berkunjung ramai-ramai, bagaimana melihat akulturasi budaya baik dari etnis Tionghoa maupun dari budaya asli Bugis dan Makassar yang ada di Kota Makassar. Iya, yang perlu di-highlight adalah berkunjung dan berbelanja Pak Lutfi. Benar, sangat benar. Oke. Supaya UMKM-nya juga hidup. Ikut tumbuh juga. Oke, cukup Pak Lutfi? Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Lutfi, dan ditutup oleh yang paling cantik. Silahkan Bu Susan. Saya kalau tadi kan cukuplah untuk dijelaskan tentang apa itu Japa Joka. Kalau tidak mau menyesal gitu, seluruh Tribuners harus datang karena ini event hanya 1 tahun 1 kali, event kuliner yang memang benar-benar bukan hanya sekedar event atau festival perayaan, tetapi ini adalah ruang perjumpaan. Bayangkan dalam satu ruas jalan itu kita berjumpa, saling menyapa orang yang tadinya, kok banyak loh yang berjumpa di situ, tahu-tahu udah berlama setahun gitu nggak pernah ketemu di situ gitu, dan ini benar-benar pengalaman yang dirasakan sama pengunjung kita gitu. Jadi ini bukan festival hanya sekedar perayaan, tetapi benar-benar ruang perjumpaan untuk kita semuanya. Jadi Tribuners, manfaatkan momen ini, datang kita sama-sama merayakan Imlek, juga merayakan Ramadan di satu tempat di Japa Joka, Cap Gome 2026. Oke, terima kasih banyak Pak Yoris, Pak Lutfi, dan juga Bu Susan. Ya, konklusinya adalah kita ajak seluruh masyarakat. Ini kan tidak berlaku untuk etnis Tionghoa saja, tapi berlaku untuk seluruh masyarakat umum. Betul. Jadi kuncinya adalah silakan WhatsApp langsung ya teman-temannya, koleganya, kerabat ataupun juga keluarga jauhnya untuk bisa merayakan dan juga meramaikan Japa Joka Cap Gome 2026 yang akan berlangsung di sepanjang ruas Jalan Sulawesi dari tanggal 28 Februari hingga 1 Maret 2026. Terima kasih banyak Pak ya, dan juga Ibu. Sehat sukses selalu. Didoakan juga supaya seluruh kegiatannya lancar-lancar jaya. Amin. Oke, terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini menyaksikan program Bincang Komunitas edisi kita di hari ini. Tentunya hari ini kita sudah banyak kemudian mendengar dari sejarah, kemudian item acara, ataupun juga harapan-harapan ke depannya agar event ini bisa kemudian masuk dalam satu kalender nasional. Amin. Akhir kata saya Firman Jeretma mewakili ketiga narasumber kita hari ini pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.